Shalom jemaat yang terkasih. Dan halo Sobat Kompa, ada kabar gembira nih. Retreat Kompa 2025 akan segera hadir. Siapkan hati dan kosongkan jadwal kalian karena retreat kali ini akan diadakan pada tanggal 10-12 Mei 2025 bertempat di Hotel Cordela Kuningan, Cirebon. Dengan tema Strengthen Your Network in Christ, Uplift People. Retreat ini akan menjadi momen spesial untuk kita menguatkan jaringan dalam Kristus, saling membangun dan bertumbuh bersama. Jangan sampai ketinggalan. Kontribusi peserta sebesar Rp200.000. Save the date dan segera daftar sekarang. Untuk kontak person dan link pendaftaran bisa diakses pada tautan berikut ini. Yuk, ajak teman-temanmu dan mari kita bersinergi dalam iman dan kasih. Jemaat dan simpatisan GKI Peterongan, mari temukan kasih dan pengampunan Tuhan dalam ruang aman di masa Prapaskah ini di dalam tema Seputih Bulu Domba. Ruang aman akan diadakan pada hari Kamis 7 April 2025 pukul 18.30 dimulai dengan ramah tamah pada pukul 18 bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan dengan berbicara Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Mari datang bersama keluarga, sahabat, dan teman. Percaya bahwa Tuhan mau mengampuni dan menyucikan kita menjadi baru dan indah di hadapannya. Masa Prapaskah 2025, umat GKI Peterongan kembali diajak untuk bersama-sama mengikuti ziarah rohani melalui rangkaian kegiatan di masa Prapaskah 2025. Tahun ini, Panitia Paskah mengajak saudara-saudara untuk menikmati perjumpaan dalam penghayatan karya Kristus melalui puasa dan pantang. Masa Prapaskah merupakan momen khusus untuk lebih mengenal kasih Tuhan dengan menghayati peristiwa salib. Puasa masa Prapaskah dilakukan selama 40 hari, yaitu sejak Rabu Abu 5 Maret 2025 hingga Sabtu Sunyi 19 April 2025 tanpa menghitung hari-hari Minggu, sebab hari Minggu adalah hari perayaan kemenangan atau kebangkitan Kristus. Selain melalui rangkaian ibadah Minggu, Panitia Paskah juga menyiapkan berbagai kegiatan untuk diikuti oleh umat. Persekutuan setiap Kamis malam atau malam puji dan doa dan ruang aman. Tuntunan harian selama masa Prapaskah untuk melakukan hal-hal baik setiap hari. Refleksi firman setiap minggu. Setiap umat juga diajak untuk berkontribusi melalui aksi Paskah 2025 berupa donor darah yang sudah terlaksana pada tanggal 16 Maret, pengobatan murah, pembagian makanan buka puasa bagi orang-orang di sekitar gereja kita setiap hari Jumat atau Sabtu sore. Selamat menjalani ziarah rohani ini. Kiranya kita semakin memahami cinta Tuhan dan dimampukan membagikan cinta itu kepada sesama. Mari kita dukung seluruh rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah ini dengan memberikan persembahan Paskah. Saudara dapat memberikan persembahan Paskah menggunakan amplop persembahan Paskah yang tersedia di depan ruang kebaktian. Transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 25277773110 atas nama GKI Peterongan Semarang dengan diberi keterangan persembahan Paskah, atau melalui transfer ATM atau dengan menggunakan kris dengan menambahkan kode unik 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seru. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh pengharapan. Pandanglah ke depan, karena Ia menyediakan bagimu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya kekal selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam ibadah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setiamu besar dalam kehidupan kami. Jiwa kami merindukan saat-saat di mana mulut kami dapat bersorak memuji Engkau ya Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang sangat besar. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan memanggil kami untuk kembali bertemu di tempat ini Tuhan. Dan kami merindukan saat-saat ini dapat menjadi saat-saat di mana kami dapat menaikkan doa kami, pujian kami ke tahta-Mu ya Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami ya Bapa. Ya Roh Kudus ajarkan bagi kami agar kami dapat melihat dan mengetahui betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dapat memahami kasih-Mu yang jauh melebihi segala pengetahuan. Bagi-Mu ya Tuhan yang dapat memberikan segala yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita awali ibadah ini dengan pujian hati kita bersyukur, jiwa kita memuji karena kasih Tuhan yang tiada terukur dalam kehidupan kita.
besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selangi. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, oh, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Besertamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema ibadah minggu kita kali ini adalah batu pemikiran duniawi. Ini tema yang cukup dekat dalam kehidupan kita. Ini salah satu batu yang perlu kita singkirkan agar kita dapat mengenal Tuhan kita lebih jauh, agar kita dapat mengenal Dia lebih dekat lagi. Kalau kita lihat saat ini, kita menjalani setiap hari kita adalah dengan pemikiran-pemikiran yang kita anggap benar. Kita menjalani hari-hari kita menjalankan pekerjaan kita maupun bisnis kita dengan pemikiran-pemikiran yang sekali lagi kita dari awal atau berkembang menjadi sebuah kebenaran, kita anggap sebagai kebenaran. Sama dengan dunia digital juga begitu ya. Ketika di sosial media kita dengan mudah mendukung yang kita anggap benar. Kita like, kita reshare bahkan gitu ya. Bahkan sebaliknya juga kita dengan mudah menghujat bila ada pemikiran-pemikiran yang tidak sepaham dengan kita. Di sisi lain kita juga kadang berhadapan dengan hal yang abu-abu, pemikiran yang kita nggak tahu ini benar apa enggak ya. Contoh nih banyak hal ya sekarang ini ketertarikan sesama jenis gitu ya. Gimana sih kita harus bersikap dengan orang-orang yang demikian?
Kita menjalani hari-hari kita dalam mendidik keluarga kita, anak kita dengan pemikiran-pemikiran yang kita sendiri kadang nggak yakin itu benar atau enggak. Dan bisa jadi kita bagian dari orang-orang yang kekeh gitu ya, pegang suatu pendirian yang ternyata sebetulnya tidak benar-benar amat. Dan itu yang terjadi saat ini. Jadi sekali lagi, batu pemikiran duniawi adalah sesuatu yang perlu kita renungkan pada saat ini. Bagaimana kita dalam dunia berhadapan dengan kebenaran-kebenaran, dengan orang-orang yang menganggap kebenarannya sendiri. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Pujian ini berkata tentang semua orang, artinya saudara dan saya juga ada di dalamnya. Yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. hanyalah Yesus, hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Sebelum lebih jauh kita masuk dalam ibadah kita akan mempersiapkan hati kita untuk doa pengampunan dosa. Kita nyanyikan pujian Bejanamu. Biarlah kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengakui bagaimana pikiran-pikiran kita susah untuk dibentuk, susah untuk taat kepada Tuhan. Namun kita bawa untuk dibentuk oleh Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat Tuhan. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bawa pikiran dan kehendak Tuhan, kehendak kita kepada Tuhan. Kita serahkan harapan kita kepada Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, saya akan bacakan penuntun pengakuan dosa buat kita tentang batu pemikiran duniawi. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Tidak semua orang percaya akan kuasa ilahi dalam berbagai mukjizat yang diperbuat oleh Yesus. Sebagian meragukannya karena ia hanyalah anak seorang tukang kayu. Sebagian yang lain menuduhnya menghujat Allah karena seorang manusia tak mungkin punya kuasa untuk melakukan mukjizat semacam itu. Saudara, seringkah kita berpikir seperti mereka yang meyakini bahwa hal di luar akal pikiran manusia mustahil terjadi? Kita terus berpegang teguh pada pandangan kita sendiri tanpa mau dibentuk oleh hikmat Tuhan. Seberapa sering kita berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup menolong, Tuhan tidak berkenan campur tangan, atau Tuhan seakan membiarkan kita tenggelam dalam kesesakan. Mari saudara, kita akui dosa kita, di mana kita sering membiarkan diri kita tersandung oleh batu-batu cara pandang duniawi. Mari berserah penuh kepadanya, sebab hanya Tuhanlah yang dapat menenangkan jiwa serta pikiran kita. Saya berikan waktu bagi jemaat untuk berdoa secara pribadi. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Engkau menilik hati dan pikiran kami ya Tuhan. Engkau mengetahui segala rencana-rencana kami. Engkau mengetahui nilai-nilai yang kami pegang dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui dari mana kami mendapatkannya. Entah itu karena pengalaman kami, entah itu pengalaman yang pahit maupun pengalaman yang baik.
Dan saat ini Tuhan, kami mau membawanya ke dalam kehadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Engkau mengoreksi hati dan pikiran kami. Kami rindu dijamah oleh Tuhan, kembali dibentuk oleh Allah. Agar pikiran kami, segala nilai-nilai yang kami miliki, boleh dimurnikan oleh Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, agar pemikiran-pemikiran kami yang baik kami sadari maupun tidak, boleh Tuhan terus murnikan. Ajarkan kami Tuhan, karena kami ingin mengenal kasih-Mu lebih dalam. Kami ingin mengenal kebenaran-Mu lebih dalam. Dan terlebih lagi kami ingin mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi. Ampunkan kami ya Tuhan, dan pulihkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita jadikan tersungkurku di kaki Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat Tuhan dan saat ini. rasakan hadirat-Mu. Kita tahu tidak mau melepaskan, karena Dialah cahaya bagi kita. Lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri Tuhan. Kita sampaikan kerinduan kita untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Katakan mengiring. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hendak sungguh-sungguh bertobat, tersedia anugerah yang diberikan Bapa seperti yang diberitakan melalui Roma 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang mengatakan demikian. Sebab ia mati
yakni mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari Bapak Ibu, ya kita yang telah diampuni, kita memberikan salam damai bagi sesama kita, saling mengatakan damai Kristus besertamu. Hidup yang jujur adalah salah satu respon kita bagaimana karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Hidup yang jujur dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat kita perlu upayakan dalam setiap hari dalam kehidupan kita.
Silakan duduk. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, inilah kami menyiapkan diri kami di hadapan-Mu. Sesaat lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya firman yang kami renungkan ini boleh sungguh-sungguh menjadi satu pemikiran yang asalnya daripada Tuhan. Satu hikmat surgawi yang kemudian menuntun kehidupan kami di dunia ini. Supaya langkah kami, jalan kami ke depan itu boleh sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Bapa, memancarkan terang dan kasih Kristus kemanapun kami melangkah. Kami berserah padamu, bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Gimana liburannya? Ada oleh-oleh nggak enak badan? Ya, nggak apa-apa ya, itu bagian satu paket dengan liburan ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa memasuki Minggu Prapaskah kelima, dan artinya kita semakin mendekat kepada Hari Paskah. Dan khusus di Minggu Prapaskah kelima ini kita akan membahas satu hal dituntun dari pembacaan Alkitab yang sudah kita sama-sama baca tadi, yaitu batu pemikiran duniawi. Satu hal yang kita mau singkirkan pada hari ini adalah batu pemikiran duniawi. Nah, pertanyaan cepat untuk kita renungkan bersama-sama. Apa itu pikiran duniawi? Ya. Apakah pikiran duniawi itu mungkin adalah pikiran yang berkaitan tentang materi, uang, kenyamanan hidup, atau kesuksesan? Apakah itu? Jadi kalau kita bilang kita akan singkirkan batu pemikiran duniawi hari ini, maka kita akan singkirkan itu semua. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ada yang
Tidak mau hidup enak? Boleh angkat tangan. Ada yang mau menyingkirkan seluruh materi, uang, kenyamanan hidup dan kesuksesannya mulai dari malam ini? Kalau materinya terlalu banyak mau disingkirkan, saya bersedia untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya pun masih ingin hidup enak, ya. Dan itu enggak salah. Alkitab tidak bilang bahwa hidup enak itu salah. Ya, hidup enak itu enggak salah, meskipun kita harus merenungkan kembali enaknya itu seperti apa, ditempuh dengan cara apa gitu ya. Tapi hidup enak itu enggak salah. Jadi bukan soal itu. Apakah pikiran duniawi itu mungkin tentang pemikiran filsafat yang dihasilkan dari pemikir-pemikir dunia, budaya populer dan kearifan lokal? Ya, kita kemudian berpikir, oh ya betul juga ya, karena kekristenan itu mengatasi segalanya. Jadi kearifan lokal, budaya populer itu salah semua, itu sesat gitu ya. Filsafat juga yang dihasilkan dari pemikir-pemikir dunia, kalau kita baca quotes kita cari tahu dulu. Ini tokohnya Kristen atau bukan? Ya, Bapak Ibu Saudara tahu ya, di Google itu paling banyak dicari apa? Agama gitu. Ruben Onsu agama. Google-nya bingung, soalnya baru aja ganti gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, pikiran filsafat juga kita pikir, wah itu pikiran duniawi, berbahaya, sesat gitu. Jadi kita harus singkirkan. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, karena pendeta-pendeta GKI itu ya belajarnya filsafat dulu. Sekolahnya ya sekolah tinggi filsafat teologi gitu kan. Dan yang Katolik juga sekolahnya sekolah filsafat gitu. Jadi kayaknya bukan, pikiran duniawi itu bukan tentang dua hal ini. Lalu apa Bapak Ibu Saudara? Ada sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitab kita, ada satu kisah di dalam Alkitab kita yang tampaknya cukup baik untuk menerangi pertanyaan kita saat ini dan memberikan jawaban kira-kira pikiran duniawi itu apa. Ya, kalau kita menengok pada leksionari, bacaan Filipi yang tadi kita baca digandeng dengan satu bacaan di Yohanes 12. Mengangkat sebuah kisah seorang bernama Maria, dan ini kalau namanya Maria kita harus beri catatan ini Maria yang mana, karena ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria ibu Yesus, dan ini Maria dari Betania. Siapa Maria dari Betania? Dia adalah saudara dari Lazarus, dan dikisahkan di Yohanes bahwa dia meminyaki kaki Yesus di tengah perjamuan makan yang diadakan untuk Yesus. Jadi ini menjadi sesuatu yang cukup mencengangkan karena ia tidak hanya melanggar etika saat itu, bagaimana perempuan menyentuh laki-laki di depan umum dan bahkan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan meminyaki kaki seseorang dengan minyak yang mahal, dan itu langsung disoroti oleh salah seorang murid Yesus. Kita tahu ceritanya, Yudas menurut Yohanes, kalau menurut Injil lain itu orang lain. Yudas menurut Yohanes mengajukan keberatan. Dia kurang lebih mengatakan, bukankah baiknya minyak ini dijual dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian singkat cerita Yesus akhirnya menanggapi tanggapan Yudas itu, lalu menjelaskan bagaimana Maria adalah satu pribadi di antara sekian banyak yang hadir di perjamuan itu yang justru paham betul dengan apa yang menjadi rencana Yesus. Karena orang-orang saat itu sungguh-sungguh mengharapkan Yesus tampil sebagai Mesias yang menang, yang mengungguli, yang mengalahkan Romawi. Tetapi kemudian Yesus mengatakan dia datang untuk mati. Dia makin mendekat kepada hari penguburannya, dan Maria dikatakan oleh Yesus, dia sedang mempersiapkan penguburanku. Jadi kurang lebih menjadi nubuat, seperti Maria bernubuat dengan apa yang dia kerjakan. Dan itu menunjukkan bahwa Maria memahami betul apa rencana Yesus. Sebaliknya kepada Yudas Iskariot, Yesus mengatakan orang miskin akan selalu ada padamu, karena dia akan memakai orang miskin sebagai alasan, bukan? Dan ini sebenarnya menggemakan sebuah kalimat yang ada di kitab Ulangan pasal 14 ayatnya yang ke-11, yang mengungkapkan sebuah realita lah Bapak Ibu Saudara, bahwa orang miskin itu tidak hentinya akan selalu ada.
kita berharap itu tidak terjadi. Kita ingin semua orang sejahtera dan makmur. Tapi kehidupan di dunia yang penuh dosa ini selalu menjadikan ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang kemudian tersingkirkan dan terpinggirkan. Jadi apa yang kita dapatkan Bapak Ibu Saudara dari cerita ini? Kita sadar bagaimana akhirnya ini bukan semata-mata tentang yuk segera jauhkan semua harta duniawi. Ya. Kita melihat ada Maria yang menuangkan minyak mahal, jadi oh ya gitu, kalau ada barang-barang yang mahal kita buang aja gitu, karena kita harus singkirkan semua harta duniawi. Sebenarnya ini kontradiktif Bapak Ibu Saudara. Kalau ini sungguh-sungguh diterapkan, Maria pertama-tama seharusnya tidak memiliki minyak mahal itu. Ya, Bapak Ibu Saudara mau menyingkirkan harta duniawi tapi dibeli dulu ya. Merek Gucci, merek apa gitu yang bagus-bagus. Dibeli dulu lalu ini saya mau menyingkirkan harta duniawi. Kontradiktif Bapak Ibu Saudara. Maka pasti bukan tentang ini. Dan pasti bukan tentang bahwa kita itu boleh mengabaikan menolong orang miskin sesaat. Ya. Meskipun banyak orang di dunia ini mengatakan gitu, nggak apa-apa lah. Mendiamkan orang miskin sesaat itu nggak apa-apa. Ya dia teriak-teriak, dia jerit-jerit nggak apa-apa. Tutup telinga sebentar gitu kan. Mau demo mau apa nggak apa-apa, terserah. Pokoknya urusan kita lancar. Oh ini kontradiktif Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus yang datang sebagai Mesias justru dia datang dari pinggir. Dia datang dari bawah. Dari orang-orang yang miskin, orang-orang yang tersingkirkan, terpinggirkan. Dia datang dari sana dan dia menjangkau, dia menolong orang-orang yang miskin. Jadi apakah kemudian, lah ini kan atas nama Yesus, ini demi sesuatu yang lain yang lebih penting, yang lebih mulia daripada mengurusi orang-orang miskin. Enggak. Panggilan kita tidak bisa kemudian membuat kita menyingkirkan yang lain, mengabaikan yang lain, mengabaikan tugas tanggung jawab kita untuk merangkul banyak orang, menolong orang-orang yang lemah dan miskin, walaupun sesaat. Maka apa yang mau dikatakan dari cerita Maria dari Betania ini? Bahwa semua ini justru memberitahu kita tentang pemikiran duniawi. Yaitu pemikiran duniawi adalah yang pertama, pikiran yang muncul karena kebiasaan jahat. Dan dikatakan kalau kita baca Injil Yohanes dijelaskan kenapa Yudas kemudian bilang itu minyak mahal sekali, harusnya dijual aja, dibagikan ke orang miskin. Kenapa demikian? Karena katanya Yudas itu adalah seorang pencuri. Dia mengatakan itu karena dia adalah pencuri. Dia sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Jadi ceritanya Yudas ini adalah bendahara. Bendahara dari 12 muridnya. Sebentar. Saya bukan ambil celengan, saya ambil minum. Izin minum ya sedikit ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Yudas ini bendahara dan dia biasa mencuri. Maka ketika ada minyak yang mahal dikucurkan di hadapannya, dia langsung merasa sayang sekali. Matanya langsung hijau dan marah karena seandainya kalau itu dikasih ke Yesus ya pasti dia yang pegang kan. Dia akan kelola untuk dibagikan ke orang miskin. Wah lumayan untuk dikorupsi ya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apa yang mau dikatakan? Bahwa hati-hati dengan kebiasaan jahat yang kita miliki. Karena kebiasaan jahat itu memunculkan pikiran yang jahat pula. Dan itulah pemikiran duniawi yang harus disingkirkan. Apa saja kebiasaan jahat yang bisa kita sebutkan? Mungkin kita pikir soal ketergantungan. Ketergantungan terhadap pornografi, ketergantungan terhadap narkoba, ketergantungan dengan judi, dengan mabuk-mabukan gitu ya, dengan seks bebas gitu. Itu ya biasa gitu Bapak Ibu Saudara. Itu termasuk, tapi bukan hanya itu saja. Ya, ada banyak hal lain kejahatan yang dibiasakan tapi kita biarkan dan kita nggak kenali itu lagi sebagai kejahatan. Pertama korupsi, ya. Tahu Bapak Ibu Saudara korupsi itu lebih parah dari seks bebas. Ya, semoga kita mendidik anak-anak kita lebih dalam soal itu ya. Bahwa bagaimana kehidupan kita bersama digerogoti hanya karena
korupsi. Lalu kemudian membenci, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, membenci salah enggak? Salah. Dan membenci itu hanya membuat kita semakin pahit dan ada banyak hal jahat yang bisa keluar dari sana. Lalu verbal abuse, jahat apa tidak? Karena disebut abuse jadi tentu jahat gitu ya. Tapi kalau memakai kata-kata untuk melukai hati sesama, jahat tidak? Ya, tanpa pikir panjang kita lukai hati sama dengan kata-kata kita, mencaci maki, jahat? Jahat. Matius 5 ayat 22 mengatakan kalau kamu marah, hadapkan kepada pengadilan agama. Kalau kamu mengatakan kamu mencaci maki seseorang, kamu berkata jahil, wah itu dosanya berat. Tapi kita tutup mata aja gitu ya, nggak apa-apa, ini jadi sesuatu yang dibiasakan. Padahal jahat. Sebar gosip, menggiring opini tanpa tahu kebenarannya, hanya karena kita nggak suka dengan seseorang. Jahat, jahat. Jangan dibilang nggak jahat, jahat. Betapa banyak kehidupan rusak setelahnya. Betapa banyak persekutuan dan komunitas yang rusak karena hal-hal seperti ini. Jadi hati-hati dengan pikiran yang muncul karena kebiasaan jahat. Itulah pemikiran duniawi yang harus kita singkirkan. Dan yang kedua soal pikiran benar yang digunakan secara salah. Nah ini gimana lagi? Benar tapi salah. Ini permainan kata kayaknya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ini justru mau menyadarkan kita tidak selalu pikiran yang benar itu bisa kita gunakan dengan benar. Kadang-kala kita gunakan secara salah. Tadi yang Yudas katakan, yang dibilang salah oleh Yesus. Apa kalimatnya Bapak Ibu Saudara? Kenapa enggak dijual aja, bagikan ke orang miskin? Bapak Ibu Saudara sadar itu mirip dengan kata-kata siapa? Kata-kata Yesus sendiri. Ketika ada seorang kaya yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, apalagi yang harus aku lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga?" Kata Yesus, "Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin." Jadi pertanyaannya, pemikiran Yudas benar atau salah? Benar. Untuk mengikut Yesus, untuk masuk kepada kerajaan surga, jual harta benda kita, bagikan ke orang miskin. Benar. Tapi digunakan secara salah karena Yudas tidak melihat pada peristiwa apa dia mengatakan itu. Pada siapa dia menyampaikan pemikirannya itu. Dalam keadaan apa, dalam kondisi apa. Pemikirannya yang benar kemudian bisa digunakan secara salah. Ini persis dengan teman-teman Ayub ya. Kita tahu cerita Ayub dari awal sampai akhir. Ayub sudah jatuh, terpuruk, lalu kemudian apa, teman-temannya datang untuk menghibur. Tapi ternyata bukan hanya menghibur, tapi menasehati ya. Mirip ya dengan beberapa pertemanan gitu ya. Pengennya dihibur tapi malah dihina-hina ya. Kalau semakin dekat biasanya gitu ya. Ini dihibur lalu kemudian dinasehati. Kamu mungkin punya salah, ngaku dosa aja sama Tuhan. Sampai hidupmu begini tuh kamu pasti punya dosa sama Tuhan. Apa susahnya sih ngaku salah sama Tuhan gitu ya. Benar atau enggak pemikiran itu Bapak Ibu Saudara? Benar. Masa susah banget sih ngaku dosa? Ayo bilang aja, Tuhan saya gak tahu. Apakah apa yang saya telah lakukan sadar tidak sadar. Tapi saya mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun kalau saya ada salah. Gampang kan gitu. Tetapi kemudian di akhir cerita Ayub kita tahu. Allah sendiri mengatakan bahwa teman-temannya itu salah. Padahal pikirannya benar, betul. Tapi dia gunakan kepada Ayub yang sebenarnya tidak punya kesalahan sama sekali. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya pikiran yang benar, tapi kita menggunakannya secara salah. Jadi enggak melulu semata-mata karena kita benar lalu kita tabrak lari gitu aja ya. Pokoknya enggak peduli perasaan orang, enggak peduli apa yang terjadi, habisin aja. Nah, dua hal ini kita melihat. Akhirnya inilah pemikiran duniawi. Yang membuat setiap orang enggak sinkron dengan Allah. Ya. Apa yang Yudas lakukan itu tidak sinkron dengan Yesus. Padahal Yudas adalah satu dari 12 muridnya. Dan ini persis dengan cerita
minggu lalu tentang anak yang hilang. Bagaimana kemudian masalahnya ternyata ditemukan ada pada si sulung. Bukan hanya karena dia egois Bapak Ibu Saudara, tapi pertama-tama dia terpisah dari bapaknya. Ketika saudaranya datang, adiknya datang, bapaknya aja menaruh belas kasihan pada adiknya. Masa dia enggak? Jadi pertanyaannya, dia anak siapa? Kalau dia punya sikap yang berbeda dari bapaknya. Nah, Israel pun kalau kita lihat pada kitab Yesaya menunjukkan hal yang kurang lebih sama. Bagaimana ada ketidaksinkronan pikiran mereka dengan pikiran Allah. Ketika mereka terus-menerus jatuh dalam dosa, ketika mereka terus-menerus memberontak terhadap Tuhan, lalu Allah memutuskan untuk membuat sesuatu yang baru. Membuka plan yang baru, membuka jalan yang baru. Dan kalau kita telusuri terus nubuatnya, ini sebenarnya bicara soal bagaimana Allah mau mendatangkan Mesias, mau mendatangkan Yesus Kristus, dan semua pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dan semua bangsa itu ditimpakan kepada Yesus. Itulah rencana yang baru yang Allah hadirkan. Tetapi umatnya tidak sadar. Umat Israel yang disebut sebagai umat pilihan Allah tidak menyadari akan rencana hadirnya Mesias. Lihat kalimatnya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Padahal rencana itu sudah dimulai. Kalau tanaman itu sudah bertumbuh, tetapi umatnya malah tidak menyadarinya. Karena ada pemikiran sendiri yang dibawa kemana-mana. Dan itulah pemikiran duniawi. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, kita diajak untuk menjalani hidup yang baru. Nah, ini permasalahan yang pertama yang tadi disebutkan, bahwa pikiran duniawi itu terkait dengan pikiran yang muncul karena kebiasaan jahat kita. Oleh karena itu kita diajak untuk meninggalkannya. Tadinya saya mau tulis, yang pertama adalah meninggalkan pikiran-pikiran jahat, meninggalkan kebiasaan yang jahat. Tapi ternyata realitanya meninggalkan itu tidak mudah. Melepaskan kebiasaan jahat yang sudah berulang kali kita lakukan itu tidak mudah. Bangsa Israel pun diajak untuk meninggalkan, berhenti melakukan dosa yang sama, malah terus-menerus mengulanginya lagi, bahkan membuatnya lebih parah, lebih besar, lebih fatal lagi. Maka Allah kemudian mengajak untuk, yuk kita buat sesuatu yang baru. Dan itu juga panggilan untuk kita sekalian. Yuk kita mulai menjalani hidup yang baru. Berusahalah kita untuk memiliki hidup yang baru, supaya kemudian pikiran kita juga kita bisa dapat pikiran yang baru. Jadi jangan cuma berusaha ganti pola pikirnya aja. Jangan-jangan pola pikirnya ini juga didikte dari tindakan. Ya, kan prosesnya gitu, terus menerus ya Bapak Ibu Saudara ya. Pikiran kita kemudian terwujud dalam tindakan. Tindakan kita pun akhirnya mendikte pikiran kita. Nah, maka akhirnya kita diajak untuk menjalani hidup yang baru. Dan ini pun juga bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Meskipun kita inginnya gampang, kita inginnya menjalani hidup baru itu prosesnya hanya sekejap mata. Ya, datang ke KKR lalu kemudian tertemplak dengan khotbahnya. Saya nggak tahu tertemplak itu seperti apa ya, tapi pokoknya wah khotbahnya ngena banget, lalu saya memutuskan untuk menjalani hidup baru mulai dari sekarang gitu. Lalu ketemu temannya di tongkrongan, shalom, apa kabar? Ih, siapa lu gitu ntar ya. Beda banget, biasanya binatang yang pertama disapa, weh gitu kan. Tapi ini shalom, wah luar biasa. Lalu diajak gibah, mohon maaf kita gak boleh bergibah gitu. Wah luar biasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seterusnya begitu. Inginnya begitu. Tapi ternyata perubahan untuk menjadi hidup yang baru itu, menjalani hidup yang baru tidak mudah. Pertama-tama kita harus menyadari diri kita sendiri ini gak oke dulu. Itu saja udah susah. Siapa di antara kita yang mengakui saya ini nggak oke loh sebenarnya. Saya ini nggak sepenuhnya benar loh.
Susah. Lalu kemudian belum lagi kita diajak untuk mencari solusi. Lebih puyeng lagi. Bersedia untuk berubah. Nah, bersedia dibentuk, wah susah. Lalu kemudian sampai kepada membiasakan habit yang baru. Katanya habit itu dibentuk dari berapa lama, minimal berapa? 40 hari ya kalau gak salah ya. Itu susah lagi. Ini adalah sebuah proses yang panjang. Yang ketika kita jalani bahkan kita bisa sampai di satu perasaan bagaimana kita kehilangan jati diri. Bagaimana ketika kita melakukannya kita merasa ini kayaknya bukan saya. Enggak natural gitu ya. Nah, kan ketika kita mulai muncul pemikiran gitu berubah kita. Padahal betul apa yang kita kerjakan untuk menjalani hidup yang baru tidak melulu natural karena kita sedang berusaha membiasakan sesuatu yang baru yang bukan kita memang. Jadi kalau merasa aduh nggak natural kayaknya hidup saya kok kayaknya mau melakukan ini mikir. Biasanya kalau saya bentak kayak gini ya saya damprat balik gitu, saya omelin balik kok ini kayak ditahan-tahan gitu. Kayak bukan saya. Nah itu berarti kita sudah mulai melangkah. Kehilangan jati diri seperti bingung siapa saya tanpa dosa-dosa saya. Ya, saya pernah melalui hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sempat gamang, sempat mempertanyakan saya ini siapa. Ya padahal sudah jelas di KTP namanya, identitasnya. Tapi kita jadi bingung lagi karena dosa itu sudah seperti menjadi bagian dari hidup kita. Bertahan, jangan balik lagi ke dosa yang lama. Bertahan, tinggallah di komunitas yang tepat, ngobrol dengan orang-orang yang benar gitu ya. Dan kemudian hidupi hidup baru dengan pemikiran yang baru. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk mengatasi permasalahan yang kedua tadi, bicara soal pikirannya sudah benar tapi ternyata bisa digunakan untuk sesuatu yang salah. Maka kita diajak untuk memiliki empati. Nah empati ini biasanya dengan mudah kita bilang oh empati itu artinya mengerti. Tapi saya katakan ini bukan cuma soal berusaha untuk mengerti. Karena banyak orang cepat sekali untuk mengerti. Banyak orang yang merasa sok mengerti tapi enggak berempati sama sekali. Ya aku paham perasaanmu. Wah cepat sekali. Aku mengerti keadaanmu tapi kayaknya saya baru ngomong sepotong gitu. Kenapa kamu udah mengerti gitu kan. Kamu gak ngomong pun aku udah ngerti. Wah luar biasa. Selamat kasih salam. Ahli nujum namanya ya. Empati itu bukan hanya sekadar mengerti. Karena banyak orang bahkan tidak mengerti sesamanya. Tidak mengerti apa yang dia hadapi. Apa yang rekan-rekannya hadapi. Empati itu kalau kita cek di kamus, beberapa kamus, kita bisa menemukan satu hal. Bahwa ini soal menyamakan pikiran dan perasaan. Tapi saya menyadari bahwa kita punya perspektif masing-masing dan itu totally berbeda. Nah empati ini minimal kita bisa mendekat kepada pemikiran yang lain, pribadi yang lain dalam pikir dan rasa. Dan ini kata kunci yang penting Bapak Ibu Saudara, mendekat. Jadi kalau empatimu tidak membuatmu semakin dekat dengan orang itu, malah membuatmu semakin jauh dan berantem, itu namanya bukan empati. Maka ketika kita menyadari ada perspektif yang berbeda, cobalah untuk membersamai, berjalan bersamanya hingga akhirnya mengerti. Nah ini bukan kemudian kita katakan ini kalah dong kita. Atau ya sudah pokoknya saya harus mengalah kata pengkhotbah hari ini ya pokoknya mengalah aja. Enggak, bukan soal itu. Ini tujuan empati adalah bagaimana akhirnya kita bisa memakai pikiran yang benar ini dengan tepat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya pemikiran-pemikiran yang brilian, yang bagus, yang benar. Tapi seringkali bentrok karena kita mengaplikasikannya tidak tepat. Belum mengerti, belum berempati, kita sudah langsung pukul rata. Nah, ketika kita bisa berempati, pikiran yang benar ini kemudian kita bisa berikan. Ini tidak hanya kita kerjakan bagi sesama Bapak Ibu Saudara.
Tetapi bagi Tuhan juga perlu kita berempati. Kita selalu berdoa, Tuhan mengertilah saya. Tuhan pahamilah saya ini sedang bergumul, saya ini sedang punya masalah, Tuhan pahami dong saya. Tapi pertanyaannya kapan kita berusaha mengerti Tuhan? Kapan kita berusaha mengambil jeda sejenak dan berusaha memahami pemikiran Tuhan? Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk meninggalkan pikiran duniawi kita adalah menanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Apa tujuan kita melakukannya? Untuk apa kita berusaha sedemikian rupa menanggalkan pemikiran duniawi kita? Apakah semata-mata untuk terlihat unggul? Ya kayaknya keren kalau pikirannya udah enggak duniawi ya. Kalau ngobrol, dimintai pendapat, dimintai solusi, pikirannya sudah pikiran sorgawi gitu. Ya kayaknya berbeda dengan yang lain, keren kan? Atau karena kita merasa pikiran duniawi ini sudah melelahkan kita, sudah merusak kehidupan kita. Yang kedua ini tentu lebih baik dari yang pertama. Tetapi pertanyaannya, kalau pikiran duniawinya enggak membuat susah, apakah kita masih ingin menanggalkan pikiran itu? Dan akhirnya banyak orang berhenti untuk menanggalkan pikiran duniawi karena pikiran duniawinya justru membuatnya enak, membuatnya nyaman. Jadi apa tujuan yang seharusnya? Kalau kita lihat pada bacaan kita tadi, kita lihat pada tokoh-tokoh Alkitab, banyak orang, banyak tokoh Alkitab berusaha menyingkirkan pemikiran duniawi mereka semata-mata karena Yesus. Paulus di Filipi mengungkapkan bagaimana segala kejayaannya, segala nama besar, segala prestasi yang dia punya dulu itu dianggap sampah, dianggap sia-sia hanya karena dia sudah mendapatkan Yesus. Dan kebenaran yang dia miliki dulu dia buang semua, dia bilang saya mau kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah. Kenapa Paulus sebegitunya? Karena ternyata Paulus tidak hanya mendapat kesempatan kedua kala ia berjalan ke Damsyik, tetapi dia juga merasa mendapatkan belas kasihan bahkan sejak ia masih belum menyadari kebenaran. Ia merasa sudah dikasihani oleh Tuhan, bahkan ketika ia masih berdiri di hadapan Stefanus yang sedang dirajam dan dia tidak berbuat apa-apa. Di situ dia tahu Allah sudah mengasihinya. Allah sudah merancangkan yang baik untuknya. Allah sudah memanggilnya, Allah sudah mengutusnya sejak lama. Dan itu yang membuat dia tidak berpaling lagi. Maria juga seperti itu. Maria, saudara Lazarus, dia bisa sedemikian rupa ikut Yesus menanggalkan pikiran duniawinya bukan karena semata-mata dia sudah melihat Lazarus dibangkitkan, saudaranya yang ia kasihi itu bangkit kembali, bukan. Tetapi Maria pernah dari hati ke hati duduk bersimpu dekat Yesus, mendengarkan semua ajaran Yesus dan dia menemukan kasih yang begitu besar. Kasih Allah yang tidak diam lalu menyuruh umatnya untuk berusaha menanggalkan dosa tetapi justru datang dan menebus dosa. Dan itu yang membuat Maria tidak berpaling, membuat Maria dengan rela mengucurkan minyak yang mahal hanya karena Yesus. Dan ada seorang tokoh yang secara spesial disebutkan di Injil Yohanes, namanya Nathanael. Ada yang namanya Nathanael? Mungkin ini buat saudara saat ini ya. Seorang murid bernama Nathanael, kita tahu kisahnya. Bagaimana dia terkejut ketika Yesus bilang, sebelum Filipus membawa kamu ke sini, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Dia terkejut bukan karena wow Yesus bisa menerawang sedemikian jauh, bisa tahu tadi saya duduk-duduk di bawah pohon ara gitu ya. Bukan, tetapi kalau kita nonton film The Chosen series, itu lebih bagus dari ini ya, The Last Supper kayaknya. The Chosen series sekarang mau masuk season 6 bahkan, itu menceritakan kenapa peristiwa itu jadi sangat penting bagi Nathanael. Ternyata Nathanael di bawah pohon ara itu bukan cuma duduk-duduk santai, tapi dia sedang menangis. Dia sedang meraung-raung pada Tuhan karena dia berada di titik terendah.
Dia katakan, aku telah melakukan semua ini ya Tuhan, apa yang kau kerjakan kepadaku. Tuhan pandanglah aku, Tuhan lihatlah aku. Kalau engkau benar-benar ada Tuhan, lihat aku sekarang. Gak lama kemudian Filipus ngajak dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus bilang, sebelum Filipus bawa kamu ke sini, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Dan dia sadar betul bahwa ternyata Allah tidak pernah mengabaikannya selama ini. Allah tidak pernah mengalihkan pandangannya sedetik pun dari dirinya. Dari diri Natanael, hai Natanael, Natanael dimanapun berada. Allah ternyata terus memandang, terus melihat, peduli dan mengasihi. Itu yang membuat Natanael kemudian tidak beranjak dari Yesus. Itu yang membuat Natanael dengan rela menyingkirkan pemikiran duniawi semata karena Yesus. Maka perenungan buat kita, saudara dan saya, adakah kita merasakan hal yang sama? Di tengah tren saat ini banyak orang meninggalkan Yesus, influencer, artis, berbondong-bondong meninggalkan Yesus. Apakah kita ada di titik saya sudah bertemu dengan Yesus, saya sudah merasakan kasih-Nya dan saya gak bisa berpaling lagi? Kalau kita sungguh-sungguh merasakan hal demikian, maka kita juga bisa seperti Paulus. Ketika dia sudah mendapatkan Yesus, bahkan dikatakan Kristus itulah yang menangkapnya pertama-tama. Tetapi dia ada satu kerinduan, ada satu kehendak yang menyala-nyala dalam hatinya untuk terus-menerus mengenal Yesus, mengenal kuasa-Nya, mengalami persekutuan bersama dengan Yesus, dan pada akhirnya menjadi serupa dengan Yesus. Apakah kita juga rindu hal demikian? Jadi hari ini kita bukan cuma minta pikiran kita diganti dengan pikiran surgawi, tapi seluruh pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita itu jadi sama dengan yang Yesus lakukan. Saya selalu sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia kita butuh Yesus. Kota kita butuh Yesus, bangsa kita butuh Yesus, gereja kita butuh Yesus. Maka kejarlah Dia, kenali Dia, bersekutulah dengannya, hingga seluruh hidup dan pikiran kita itu selaras dengan Kristus. Ada seorang, ini bukan Kristus ya Bapak Ibu Saudara ya, meskipun brewoknya sama ya dan kumisnya sama. Dia namanya Jonathan Rumi, dan betul dia memerankan Yesus di series The Chosen. Lagi-lagi saya promosi, silahkan ditonton. Dan dia juga memerankan Yesusan di Jesus Revolution, kalau Bapak Saudara ingat. Ya, suatu saat kemudian dia datang menemui Paus Fransiskus dalam satu kesempatan, dan dia memperkenalkan dirinya. Dia kemudian mengatakan bahwa Bapak Paus, saya Jonathan Rumi, saya sering memerankan Yesus di beberapa film-film. Tolong beri nasihat kepada saya terkait hal ini. Gitu. Lalu apa yang Paus Fransiskus katakan? Paus Fransiskus mengatakan kepadanya, may you seek Him, may you find Him, and may He make you happy. Jadi Paus Fransiskus seperti mendoakan dia dalam dia berusaha untuk berperan menjadi Yesus dalam film-film. Semoga itu bukan hanya upaya dia untuk memerankan Yesus, tapi sungguh-sungguh dia menjadi satu upayanya untuk mencari Yesus. Dan semoga dalam usahanya mencari Yesus dia menemukan Yesus. Dan pada akhirnya semoga Yesus membuatnya bahagia. Dan ini menjadi doa saya juga untuk Bapak Ibu Saudara saat ini. Ketika kita berjuang untuk menanggalkan pemikiran duniawi kita, mengenakan pemikiran surga. Dan ketika kita berjuang sedemikian rupa, mencari Dia, bersekutu dengan Yesus. Dan kemudian menjadi serupa dengan Yesus. Semoga Bapak Ibu Saudara dapat terus mencari Dia. Dan semoga Bapak Ibu Saudara menemukan Yesus. Dan semoga Yesus membuat Bapak Ibu Saudara bahagia.
Kalau selama ini kita mengembara dengan pemikiran duniawi yang membuat saudara dan saya begitu lelah, begitu jatuh dan semakin terpuruk, datanglah kepada Yesus. Dia tidak melihat rupa saudara dan saya, bagaimana kejatuhan kita, bagaimana hancur belurnya kita, tapi dia melihat hati kita yang mau datang kepadanya. Melihat kerinduan kita untuk meninggalkan kejahatan, untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pemikiran-pemikiran yang duniawi. Hanya semata-mata karena Yesus, hanya karena semata-mata kita sudah terpaut dengan kasih-Nya. Datang kepada Dia. Datang dan pada akhirnya kita akan merasa bahagia. Menemukan Tuhan membuat hidup kita bahagia. Bukan karena tidak ada satupun masalah selepas hari ini. Ya, ketika kita membangun tekad mungkin ada lebih banyak masalah. Tetapi di tengah pergumulan kita akan selalu ada kedamaian. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Mari kita terus datang kepada Tuhan, mencari Dia, dan menghidupi hidup seperti Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya dinyatakan pada masa yang lalu dengan batu kubur yang telah terguling dan kubur yang kosong. Sepanjang zaman kuasa kebangkitan Kristus menyertai umatnya dalam perjuangan iman untuk menggulingkan batu-batu persoalan yang membuat umat jauh dari Tuhan. Biarlah yang terus bertumbuh di masa Prapaskah ini dan seterusnya adalah hati yang mau belajar, memandang setiap peristiwa kehidupan dari sudut pandang ilahi, serta adanya tekad untuk berjuang, mengenali panggilan surgawi atas setiap kita. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita memiliki Allah yang melihat kita bukan dari hal-hal lahiriah. Seperti yang cara dunia melihat kita, world view gitu ya, bagaimana dunia melihat kita, mungkin berdasarkan kesuksesan kita atau bahkan berdasarkan kegagalan-kegagalan kita. Kita bersyukur Tuhan kita mau memperbaharui hati kita, mau menyentuh hati kita setiap kali kita datang kepadanya. Dan kerinduan kita bersama adalah kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, karena Kristus telah melakukan pengorbanan yang terbaik juga buat kita. Mari kita renungkan kembali khotbah ini melalui pujian refleksi hati hamba. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita nyanyikan sekali. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidup. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Selama Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, bukan di dalamku. Katakan bersama. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada satu hal yang perlu saya sampaikan.
Komisi Pemuda GKI Peterongan akan mengadakan retret, dan retretnya ini akan diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 12 Mei 2025, mengambil tempat di Kuningan. Ya, kita tidak salah dengar, Kuningan, tapi bukan Kuningan di Jakarta, melainkan Kuningan di Cirebon. Ya, menginapnya di Hotel Cordela Kuningan. Kita akan berkolaborasi dengan GKI Kuningan dan akan mengunjungi juga GKI Pengampon Cirebon. Mari kita ikuti bersama. Pendaftaran sudah dibuka, dan di akhir ibadah di depan pintu ruang ibadah ada meja pendaftaran. Silahkan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Biaya kontribusinya adalah Rp200.000. Ya, silahkan memasukkan nama di situ, dan kalau temannya nggak ada, anaknya nggak ada gitu ya saat ini, dimasukkan aja dulu nggak apa-apa, biar cepat-cepatan mendaftar karena tempat terbatas. Ya, mari kita bersama tundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur akan kasih-Mu yang menolong dan menyelamatkan kami, yang membuat kami tidak berpaling lagi dari Engkau dan mendorong kami untuk memiliki kesediaan menanggalkan seluruh pemikiran duniawi kami dan semata-mata mengarahkan hidup kami untuk ikut Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Dan pada kesempatan hari ini juga kami hendak mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam persoalan pergumulan. Tuhan, kami mohon Engkau hadir bagi mereka, Engkau mengulurkan tangan untuk mereka dan menolong mereka seperti Engkau senantiasa menolong dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami mau menyebut nama saudara-saudara kami yang sedang berada dalam persoalan pergumulan yang berat dalam hati kami saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan, memberikan jalan keluar, dan mengutus kami juga untuk menjadi saudara yang baik bagi mereka yang bersedia menolong mereka, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk GKI Peterongan Semarang. Kami bersyukur untuk komunitas yang indah yang boleh kami temukan di tempat ini. Satu komunitas umat Tuhan yang terus saling mendukung, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Maka Tuhan, kiranya Kau senantiasa menolong jemaat-Mu di tempat ini supaya terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan terus ikut ambil bagian dalam mempersaksikan dan memberitakan tentang kerajaan surga. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Panitia Paskah yang terus berjuang hingga hari ini mempersiapkan berbagai kebaktian, acara, persekutuan, segala sesuatunya dalam rangkaian masa raya Paskah sampai Pentakosta. Kiranya Tuhan juga terus menopang, menolong sampai seluruh rangkaian masa raya Paskah Pentakosta ini boleh dijalani semua dengan baik. Kami berdoa untuk proses pergantian pengurus yang juga tengah berlangsung. Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk segenap pengurus baru melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan juga bagi pengurus lama, Tuhan kiranya senantiasa Tuhan ajak untuk terus berpartisipasi dalam pelayanan-pelayanan yang ada, terus ikut ambil bagian dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Setiap kami yang belum ambil bagian dalam pelayanan juga kiranya Tuhan gerakan untuk memberi diri bagi Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Indonesia senantiasa dikasihi oleh Tuhan, senantiasa dirahmati oleh Tuhan. Maka Tuhan kiranya Engkau terus memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, menolong mereka, mengingatkan mereka untuk terus mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Dan utuslah kami untuk menjadi terang di tengah-tengah bangsa kami, memberikan kontribusi baik bagi kemajuan bangsa, dan kami pun tidak tinggal diam untuk memperjuangkan apa yang baik, apa yang benar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya itu pun juga boleh tercipta karena Tuhan senantiasa bekerja di tengah-tengah dunia ini melalui begitu banyak orang yang Tuhan utus, Tuhan pakai. Terima kasih Bapa. Inilah segenap doa kami naikkan kepadamu, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Saudara-saudara seiman, persembahan adalah wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Marilah kita bersama menyatakan syukur itu, karena Tuhan tidak memandang besar kecilnya persembahan, tetapi Dia melihat ketulusan hati kita di dalam memberi. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Murah, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah dari tangan-Mu. Sore hari ini kami memberi persembahan ini bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi gereja-Mu di GKI Peterongan dan bagi mereka yang membutuhkan. Ajari kami untuk memberi dengan sukacita, dan tolonglah para majelis agar dapat mengelola persembahan ini dengan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini bagi jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui transfer ataupun QRIS ataupun amplop persembahan yang dapat diberikan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan setelah kebaktian. Jemaat diundang bangkit berdiri. Perkataan kita berasal dari apa yang kita pikirkan, pemikiran-pemikiran kita. Dan hari ini kita sudah diingatkan agar kita mau memperbaharui pikiran kita dan mau diperbaharui pikiran-pikiran kita. Sehingga apa yang kita pikirkan kemudian mencerminkan kata-kata kita yang kata-kata yang positif. Kata-kata kalau tadi di firman sampaikan yang menolong orang untuk mencari Tuhan. Dan dia menemukan Tuhan dan dapat bersukacita karena pertemuannya dengan Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama untuk belajar, untuk menuturkan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberikan sukacita bagi sesama kita. Kusuka menuturkan.
karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan berkenan kepadamu senantiasa dan menyatakan belas kasih-Nya padamu. Tuhan berbuat baik kepadamu serta memberimu hidup yang tentram mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. In the
Ibadah telah selesai.